Bab 952, Siapa yang berani? Sudah berakhir. Wajah cantik Jinan langsung memucat saat mendengar perkataan Yinia, karena dia tahu perkataan Yinia pasti akan membuat orang-orang di langit dan bumi itu marah setengah mati. Benar saja, ketika mendengar perkataan Yinia, para master peradaban Tianxing itu tiba-tiba menjadi geram dan mengumpat. Pemimpinnya, Yino Cui, tertawa bangga, karena inilah hasil yang dia inginkan. Dengan situasi saat ini, biarpun dewa tertinggi Tianyun ingin mengorbankan anak laki-laki itu untuk melindungi Yinia, hal itu mustahil. Tujuan sebenarnya dari kenapa dia bertanya pada Yinia barusan adalah untuk menghilangkan semua jalan keluar bagi Yinia dan dewa tertinggi Tianyun. Kata yang bagus. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang perlahan dari langit. Semua orang memandang ke langit, di mana waktu dan ruang terpisah seperti air. Wanita bergaun putih perlahan keluar. Tak tertandingi dalam kemegahan. Dewa tertinggi Tianyun. Saat melihat dewa tertinggi Tianyun, alis panjang Yino Cui tiba-tiba bergetar, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Ketika master peradaban Tianxing di sekitar melihat dewa tertinggi Tianyun, ekspresi mereka sedikit berubah. Dewa tertinggi Tianyun, di peradaban Tianxing, statusnya termasuk 5 besar. Dewa tertinggi Tianyun mengabaikan semua orang di sekitarnya. Dia menatap Yinia, tersenyum tipis, dan mengacungkan jempol. Tidak ada apresiasi yang tersembunyi di matanya. Kata yang bagus, wanita dari klan Tianxing harus berani mencintai dan membenci. Dewa tertinggi Tianyun. Pada saat ini, Yino Cui tiba-tiba melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu ingin memberitahu kami bahwa wanita peradaban Tianxing seharusnya pergi?" Dewa tertinggi Tianyun tiba-tiba menoleh, matanya menusuk Yino Cui seperti pisau, berlututlah. Bang! Aura menakutkan tiba-tiba jatuh dari langit, dan Yino Cui berlutut di tempat sebelum dia sempat bereaksi. Semua orang terkejut. Dewa tertinggi Tianyun memandang Yino Cui yang sedang berlutut, matanya sedingin es. "Kamu level apa? Berani bertanya padaku?" Yino Cui sedang berlutut di sana, wajahnya tampak muram seolah tenggorokannya tersangkut kotoran. Pada saat ini, lelaki tua di sebelah Yino Cui yang sebelumnya menyerang Yinia maju. Dia membungkuk sedikit, "Dewa tertinggi, Yinia melanggar hukum Tianxing, buktinya meyakinkan, kamu." Dewa tertinggi Tianyun tiba-tiba melambaikan tangannya, "Berlututlah juga." Bang! Orang tua itu segera berlutut dengan suara pop. Setiap orang. Wajah lelaki tua itu bingung. "Bukankah kamu seorang sarjana? Kenapa kamu bersikap tidak masuk akal?" Dewa tertinggi Tianyun memandang dingin ke arah kerumunan master peradaban Tianxing, mereka yang tidak puas, keluar bertarung. Mendengar hal tersebut, wajah seluruh master peradaban Tianxing menjadi jelek. Duel. Dewa tertinggi Tianyun adalah orang yang super kuat. Siapa yang bisa mengalahkannya di lapangan? Pada saat itu, seorang pria paruh baya tiba-tiba maju. Dia menatap dewa tertinggi Tianyun, matanya penuh kesedihan, kemarahan dan penyesalan. "Dewa tertinggi, awalnya aku menghormatimu, tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan seperti ini." Dewa tertinggi Tianyun melambaikan lengan bajunya. Bang! Pria paruh baya itu seketika terbang menuju cakrawala dan berubah menjadi titik hitam kecil. Setiap orang. Dewa tertinggi Tianyun menoleh untuk melihat ke arah Yinia dan Jinan di bawah. "Ingat, kalau menghadapi penculikan moral, pukul dia sampai mati dengan tegas, mengerti?" Jinan dan Yinia mengangguk dengan keras, mata mereka penuh kekaguman. Di kejauhan, master peradaban Tianxing tidak berani berbicara lagi. Benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Mereka berani menindas Yinia, namun tidak berani menindas dewa tertinggi Tianyun, sehingga suasana menjadi sunyi kembali. Dewa tertinggi Tianyun tidak mengambil tindakan lagi.
Dia melihat ke arah Yinia dan Jinan dan berkata, "Ayo pergi." Kedua wanita itu mengangguk. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari Cakrawala, dewa tertinggi, "Ini keterlaluan." Saat suara itu turun, ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba bergoyang ke kedua sisi. Kemudian, seorang pria paruh baya perlahan berjalan keluar. Dia mengenakan jubah kain kasar dengan ikat pinggang hitam diikatkan di pinggangnya, terlihat perkasa. Di belakangnya, ada seorang lelaki tua dan seorang perempuan tua, keduanya mengenakan jubah seragam penegak hukum. Melihat pria paruh baya ini, para penjaga penegak hukum di kaki langit langsung memberi hormat, "Salam Ketua Aula." Wudo, Ketua Aula Penegak Hukum. Melihat pengunjung itu, dewa tertinggi Tianyun sedikit mengernyit. Dan Yino Cui itu sangat gembira. Wudo berhenti dan memandang dewa tertinggi Tianyun di hadapannya dengan ekspresi acuh tak acuh. "Dewa tertinggi, Yinia jatuh cinta dengan orang dari peradaban asing tanpa izin dan kawin lari dengannya. Itu ilegal dan buktinya meyakinkan. Aula penegak hukum punya hak menangkap dan menghukum dia." Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tangkap dia." Di belakangnya, dua master melangkah maju dan hendak mengambil tindakan. Dewa tertinggi Tianyun tiba-tiba menatap kedua orang itu dan berkata, "Cobalah." Kedua pria itu tiba-tiba ragu-ragu. Wudo menatap dewa tertinggi Tianyun dan tidak berkata apa-apa. Dewa tertinggi Tianyun menoleh ke arah Wudo. "Wudo, kamu adalah penguasa sebuah aula. Mustahil untuk tidak mengetahui bahwa aliansi jalan jahat diam-diam menghasut masalah ini. Aliansi jalan jahat ini tidak melakukan ini demi Yinia. Tujuan sebenarnya adalah membiarkan peradaban Tianxing membunuh anak itu. Meski aliansi jalan jahat tidak sekuat peradaban Tianxing, tetapi tidak lemah, tetapi mereka tidak berani membunuh pemuda itu secara pribadi, malah secara diam-diam menyebabkan kejahatan ini. Jelas bahwa asal-muasal pemuda itu tidaklah sederhana. Kalau peradaban Tianxing benar-benar membunuh pemuda itu, maka akan terkontaminasi dengan sebab dan akibat yang tidak diketahui." Wudo menggelengkan kepalanya. "Dewa tertinggi, aku tidak tertarik atau punya waktu untuk mengurus apa yang kamu katakan. Sejauh yang aku ketahui, aku hanya tahu bahwa Yinia dan anak laki-laki itu sudah melanggar hukum Dewa Peradaban Tianxing. Aula penegak hukum bertujuan mempertahankan otoritas hukum Tianxing, jadi aku harus membawa pergi Yinia dan anak itu dan menghukum mereka. Tentu saja, aku tahu dewa tertinggi tidak akan pernah membiarkan aku menangkap orang. Kalau demikian, mohon minta nasihat dari dewa tertinggi." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan tanda hitam tiba-tiba muncul di langit. Segel penegakan hukum. Jimat pertama Aula Penegak Hukum. Senjata ilahi ini dibuat untuk Aula Penegak Hukum oleh penguasa Tianxing, orang yang luar biasa dan berbakat dari peradaban Tianxing. Segel ini membentuk dunianya sendiri, yang disebut dunia penegakan hukum. Benda ini bisa menekan orang dari peradaban Tianxing. Kalau orang yang memegang segel logis dan tidak ada yang salah dengannya, maka efek penekannya akan semakin kuat. Mulai bertarung secara langsung. Dewa tertinggi Tianyun tahu bahwa pertempuran ini tidak bisa dihindari, tetapi kalau dia ditahan oleh Wudo, maka Yinia. Setelah memikirkan ini, dia tiba-tiba berbalik dan menekan ke depan dengan tangan kanannya. Ruang dan waktu di mana Yinia berada tiba-tiba berubah menjadi pusaran air. Dia ingin mengirim Yinia dengan paksa. Namun, detik berikutnya, segel penegak hukum tiba-tiba bergetar hebat, dan dalam sekejap, cahaya hitam langsung menyelimuti dewa tertinggi Tianyun. Sebelum Yinia bisa diteleportasi, dewa tertinggi Tianyun dibawa secara paksa ke dalam dunia penegakan hukum. Dan Wudo juga memasuki dunia penegakan hukum. Wajah dewa tertinggi Tianyun sangat dingin.
Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang, hanya ada perkelahian. Bertarung. Segera, serangkaian suara perkelahian yang menghancurkan datang dari dunia penegak hukum di dalam segel penegakan hukum, dan segel penegakan hukum mengguncang tanah. Ketika dewa tertinggi Tianyun dibawa ke dunia penegakan hukum, Yino Cui, yang semula berlutut, tiba-tiba berdiri. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Yinia, dengan niat membunuh dan keganasan di matanya. Di hadapan publik, dia, petugas penegak hukum dari aula penegak hukum, dipaksa berlutut di depan umum oleh dewa tertinggi Tianyun. Malu. Memalukan sekali. Menghadapi dewa tertinggi Tianyun, dia tidak berani marah. Namun saat ini, dewa tertinggi Tianyun sedang ditekan. Api di dalam hatinya tidak bisa lagi dipadamkan, dan meletus seperti gunung berapi. Bunuh. Seorang penegak hukum tiba-tiba bergegas menuju Yinia di bawah. Melihat penegak hukum bergegas ke arahnya, Yinia sedikit mengernyit, lalu mengangkat tangannya dan melambai, menyebabkan ruang dan waktu bergetar. Bang! Penegak hukum langsung terbang. Dia tidak membunuh siapapun, kalau tidak, dengan kekuatannya saat ini, siapapun di bawah level ke-7 bisa terbunuh seketika. Setelah mementalkan penegak hukum tersebut, Yinia tidak melanjutkan tindakannya. Sebaliknya, dia mendorong pagoda kecil ke tangan Jinan di sampingnya dan berkata bahwa dia pergi. Jinan memandang Yinia, panggil Bibi. Yinia menggelengkan kepalanya sedikit, Bibi belum mengakuiku. Hanya suamiku yang bisa memanggil Bibi. Apalagi kalau Bibi datang, orang-orang ini akan membuatnya marah. Kalau suamiku tidak ada di sini, tidak ada yang bisa membujuknya. Saat itu, peradaban Tianxing akan berada dalam bahaya. Jinan gemetar, apa yang harus kita lakukan? Yinia berkata bahwa dia pergi. Seperti yang dikatakan guru, aliansi jalan jahat menghasut secara diam-diam dan ingin peradaban Tianxing mengincar suamiku. Kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Kamu bawa dia pergi dari peradaban Tianxing. Jinan menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara ketika Yinia berkata lagi, jangan khawatir, aku dari peradaban Tianxing. Biarpun aku melakukan kesalahan, mereka tidak akan membunuh aku. Jinan terdiam. Yinia tiba-tiba merasa cemas, ayo cepat pergi. Jinan tidak berkata apa-apa dan berbalik untuk pergi. Dia tahu apa yang dikatakan Yinia benar. Biarpun Yinia sudah melanggar hukum, dia adalah murid dewa tertinggi Tianyun. Aula penegak hukum pasti tidak akan berani membunuhnya. Ketika Yino Cui melihat pemandangan ini, alisnya tiba-tiba berkerut. Awalnya dia ingin menangkap Jinan, tapi kemudian dia memikirkannya, Jinan tidak melanggar hukum. Saatnya tiba, dewa tertinggi Tianyun bisa membalas dendam padanya secara terbuka. Setelah memikirkan hal ini, dia mengalihkan perhatiannya ke Jinan lagi. Tapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya, pagoda yang diberikan Yinia padanya adalah sebuah harta karun. Sandar Ye itu tersembunyi di pagoda itu. Kalau Sandar Ye itu lolos, kalau Yinia bersikeras bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Sandar Ye, bagaimana dengan kamu? Mendengar hal tersebut, ekspresi Yino Cui tiba-tiba berubah, dan dia menunjuk ke arah Jinan yang hendak melarikan diri di kejauhan. Hentikan Jinan itu, semut peradaban tingkat rendah itu ada di pagoda kecil. Kalau semut itu melawan, segera bunuh dia di tempat. Mendengar perkataan Yino Cui, penegak hukum di lapangan segera bergegas menuju Jinan di kejauhan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Yinia yang berada tak jauh darinya tiba-tiba berubah drastis. Alisnya terangkat, tubuhnya bergetar, dan langsung berubah menjadi ruang waktu aneh yang membumbung ke langit. Bang! Dalam sekejap, para penegak hukum yang berada di garis depan terlempar sejauh puluhan ribu kaki, dan darah muncrat.
Yinia memelototi Yinul Cui dan yang lainnya, dengan niat membunuh melonjak di sekujur tubuhnya. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa yang berani? Dia adalah batas kesabaran Yinia. Bersambung.